Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya akan membahas studi kasus berjudul Dilema Sang Arsitek Muda yang mengangkat permasalahan krisis identitas, etika profesi dalam Islam, serta toleransi antar umat beragama di lingkungan kerja. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nur Fadila dari kelas MR 4801 dengan NIM 1021124000010. Pembahasan pertama yaitu kita membahas latar belakang kasus, di mana Farhan adalah seorang arsitek muda yang sukses secara materi. Lalu dia mengalami krisis identitas dalam kehampaan hidupnya, mulai mencari makna hidup melalui spiritualitas, lalu dihadapkan pada dilema etika pekerjaan dan konflik toleransi. Pada slide 2, kita membahas masalah 1, di mana krisis identitas. Nah, krisis identitas ini kehidupan duniawi tidak memberi ketenangan batin, kehilangan arah dan tujuan hidup, lalu kebutuhan manusia terhadap nilai spiritual. Dijelaskan pada ayat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Pada slide ketiga, kita analisis masalah pertama, di mana masalah pertama itu krisis identitas. Tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah. Ketika jauh dari Allah, maka kita muncul kehampaan, di mana solusinya itu kita harus mendekatkan diri melalui ibadah dan amal baik. Dijelaskan pada ayat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Slide selanjutnya, masalah kedua yaitu etika profesi, di mana Farhan diminta merancang bangunan yang meragukan sejarah agama. Terjadi konflik antar pekerjaan dan nilai Islam, perlu landasan hukum dalam mengambil keputusan. Analisis masalah kedua, Islam melarang hal yang haram dan syubhat atau meragukan. Keputusan harus berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ulama. Dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Hadis pendukung, Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Masalah ketiga yaitu toleransi beragama. Masalahnya yaitu konflik antar staf terkait penggunaan ruang ibadah, perbedaan keyakinan dalam lingkungan kerja, dibutuhkan sikap saling menghormati. Analisis masalah ketiga, toleransi. Islam mengajarkan toleransi tanpa meninggalkan akidah, harus adil dan menghargai perbedaan. Ayat yang menjelaskan yaitu ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, tidak ada paksaan dalam agama. Apa sih sikap yang harus kita ambil? Jadi, sikap yang harus kita ambil itu, yang pertama, menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Yang kedua, menolak pekerjaan yang bertentangan dengan syariat. Ketiga, bersikap adil dan toleran terhadap sesama. Surat yang menjelaskan hal tersebut yaitu surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Kesimpulannya dari keseluruhan yaitu krisis identitas diselesaikan dengan mendekat kepada Allah. Yang kedua itu etika profesi harus sesuai syariat Islam. Yang ketiga, toleransi penting dalam kehidupan sosial. Islam pun menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan.
Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.